Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Ya, gimana? Bagaimana kabarnya? Baik. Semua ya? Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Lutfiana ya? Lutfiana kenapa tidak masuk? Sakit. Alano. Halo? Belajar orang nanti. Ada keterangan terus? Berapa? Apa? Aisyah sakit? Ya, kita doakan ya untuk teman-teman yang sakit, semoga segera diberikan sembuh dan bisa segera bergabung dengan kalian ya. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang teks pidato. Ada yang tahu teks pidato? Ya. Sudah sering kalian dengar? Gimana? Di sekolah. Buku paket itu teksnya ya. Kalau yang kalian lihat langsung gimana biasanya? TV, Sarah. Gimana? Televisi. Kalau di hari Senin itu upacara, nah, itu apakah termasuk pidato? Ya. Termasuk pidato juga ya. Baik, kita akan coba lihat. Di sini kita akan mempelajari beberapa materi. Di sini yang pertama, nah, tentang pidato. Itu definisi pidato. Ya, ada yang tahu apa pidato itu? Ya, jadi intinya adalah komunikasi yang disampaikan secara lisan, ya, yang disampaikan oleh seseorang di depan banyak orang untuk menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah pendapat, dan menyampaikan sebuah ajakan. Ya. Nah, tentu ajakan-ajakan yang bagaimana? Yang baik, yang positif. Nah, selain itu nanti kita juga akan mencoba menulis teks pidato. Nah, tapi sebelum itu kita akan mempelajari materi tentang struktur teks pidato. Nah, di sini ada jenis-jenisnya dulu ya. Jadi pidato itu ada yang berjenis informasi, ada yang berjenis persuasif. Kalau informasi berarti tujuannya apa? Ya, memberikan informasi atau memberikan pengetahuan kepada audiens. Siapa itu audiens? Pendengar ya. Contohnya bisa presentasi ilmiah, pidato laporan kegiatan ataupun seminar. Kemudian tadi kan ada yang bersifat ajakan ya. Nah, jadi itu namanya pidato apa? Nah, persuasi. Nah, pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi audiens untuk menerima pandangan, ajakan atau ide tertentu. Nah, contohnya kalian sering melihat saat itu kemarin di tahun politik ada kampanye kan, kampanye politik kan. Nah, itu kan juga termasuk pidato persuasif. Kemudian pidato motivasi. Motivasi berarti motivasi tentang ajakan-ajakan ya, yang membawa nilai positif. Kemudian ajakan menjaga lingkungan. Nah, ini pasti sering kalian dengar. Nah, kemudian selain itu juga ada yang namanya pidato hiburan. Apa itu pidato hiburan? Ya, untuk menghibur audiens dengan humor, cerita atau pengalaman lucu. Nah, itu sering kalian lihat di televisi juga kan? Namanya apa itu? Ya, komedi ya, stand up ya, stand up komedi. Ya. Kemudian ada juga namanya pidato inspiratif. Nah, apa itu? Berikan dorongan, motivasi atau inspirasi kepada audiens. Contohnya pidato tokoh dalam acara pendidikan ya. Di sini ada contoh lain, seminar motivasi ataupun refleksi akhir tahun. Kemudian
berdasarkan penyampaiannya pidato itu disampaikan secara spontan ya, ataupun bisa disampaikan secara tertulis ya. Ada pidato yang dibacakan, ada juga pidato yang disampaikan secara langsung ya. Namanya kalau langsung atau spontan itu namanya apa? Pidato apa? Impromptu ya, disampaikan tanpa persiapan sebelumnya. Nah, biasanya dilakukan secara spontan saat diminta berbicara. Jadi mau tidak mau harus siap ya, harus siap ketika diminta untuk berpidato. Itu orang yang akan menyampaikan itu harus sudah siap. Kemudian jenis yang kedua adalah pidato manuskrip. Nah, pidato manuskrip itu adalah pidato tertulis. Ya, berarti kalau namanya selesai tertulis berarti cara pidatonya dengan cara apa? Nah, dengan membaca ya. Jadi boleh membaca. Jadi membaca teks secara penuh. Nah, digunakan acara yang membutuhkan akurasi tinggi ya. Jadi yang acara yang pasti artinya agar tidak ada kesalahan ya, karena mungkin untuk kepentingan acara yang sangat besar ya. Contohnya tentang pidato kenegaraan atau pernyataan resmi ya. Itu sering kalau kalian lihat di upacara 17 Agustus ya, yang ada di televisi itu kan yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu kan biasanya disampaikannya secara tertulis ya, jadi pidato secara manuskrip. Kemudian ada juga pidato memoriter. Nah, berarti memoriter itu dari kata memori, berarti sifatnya apa? Menghafal ya. Jadi seorang pembicara atau seorang yang ingin berpidato itu akan menghafalkan materi, kemudian disampaikan dengan cara menghafal teks. Nah, cocok untuk pidato pendek dengan kata-kata yang sudah disusun. Misalnya pidato lomba atau presentasi siswa. Dan juga ada pidato extemporer. Nah, artinya apa itu? Nah, pidato kerangka artinya disampaikan dengan menggunakan poin-poin utama. Jadi seorang yang akan berpidato itu menuliskan poin-poinnya, kemudian nanti dia akan apa? Mengembangkan sendiri. Ya. Jadi membebaskan pembicara untuk mengembangkan ide tanpa kehilangan arah. Nah, contohnya misalnya pidato motivasi atau seminar interaktif. Nah, sini nanti kita akan membahas bicara tentang struktur teks pidato. Struktur teks pidato itu terdiri dari berapa bagian? 3 ya. Nah, yang pertama namanya pembukaan. Yang kedua isi. Ketiga Penutup. Nah, biasanya kalau pembukaan itu isinya apa? Salam pembuka. Salam pembuka ya. Salam pembuka contohnya apa? Yang tahu? Assalamualaikum. Satu lagi. Ucapan syukur. Salam ya. Bisa juga selamat pagi ya, selamat sejahtera ya. Kemudian penghormatan kepada audiens. Nah, itu contohnya kayak apa? Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak yang kami cintai, apa lagi? Nah, teman-teman yang kami sayangi, ya, nggak bisa ya. Kemudian juga terdapat bagian apa? Pendahuluan atau topik utama. Jadi disampaikan pengantar topik yang akan disampaikan. Ya, jadi contohnya apa? Sekolah. Nah, ini sekolah kan misalnya tentang topik apa itu lingkungan tadi. Ya. Dan itu ya, bisa ya. Misalnya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pidato tentang topik menjaga lingkungan. Itu kan pengantar ya, atau pendahuluan. Baru yang bagian kedua namanya adalah isi. Nah, isi berarti berupa apa? Penjelasan utama. Ini menjelaskan secara menyeluruh ya, secara detail tentang topik yang dibahas.
Nah, selain menjelaskan utama, nanti juga biasanya pidato disertai apa? Argumen. Argumen itu apa? Pendapat ya. Nah, dalam menyampaikan pendapat harus disertai apa? Nah, agar pendapat kita valid, agar pendapat kita bisa diterima. Nah, bukti. Nah, bukti itu namanya apa? Data ya. Nah, jadi menyampaikan argumen itu harus disertai dengan data dan fakta agar argumen kita bisa diterima oleh pendengar. Nah, dan yang bagian ketiga namanya adalah penutup. Nah, penutup berisi apa? Kesimpulan ya. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Selain itu biasanya juga berisi apa? Ada ajakan atau ada pesan terakhir kepada nanti ya, ini tentang struktur teks pidato. Jadi udah ya, hanya ada berapa bagian? 3 bagian. Pembukaan, isi, unsur kebahasaan. Kita tahu bahwa dalam teks pidato itu kan tadi sifatnya persuasif ya. Nah, berarti kalau persuasif tadi kan ya sifatnya ajakan. Nah, berarti menggunakan kalimat persuasif, yaitu menggunakan kalimat perintah ya, atau mempengaruhi atau membujuk audiens agar mendukung gagasan atau melakukan sesuatu. Contohnya, nah, siapa yang membacakan? Coba Kaisa. Ya, berarti di sini ajakan untuk apa? Kira-kira dengan kita mendengar kalimat ini, kalian apakah bisa terpengaruh? Bisa ya. Bisa mempengaruhi. Dan yang kedua, coba Talia. Talita. Ayo mulai hari ini bisa tanamkan budaya membaca untuk memperkaya wawasan. Itu intinya adalah ajakan untuk apa? Membaca. Nah, dengan mendengar kalimat ini, apakah kira-kira kalian terpengaruh? Ya. Terpengaruh kan? Nah, kemudian selain itu juga penggunaan kata sapaan. Nah, tadi kata sapaan kan digunakan untuk bagian apa? Bagian pembukaan ya. Nah, ada penghormatan ya. Nah, contohnya penggunaan kata sapaan itu adalah untuk menghormati audiens dengan menarik perhatian mereka. Contohnya kata apa ini digunakan? Diri yang saya hormati. Ya, diri yang saya hormati. Terus apa? Yang terhormat Bapak Kepala SPB. Jadi boleh ya, jadi kata sapaan bisa bapak, ibu ya, anak-anak, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan dan lain. Kemudian penggunaan kata ganti. Nah, kata ganti di sini sering digunakan penggunaan kata ganti orang pertama tunggal. Berarti orang pertama tunggal itu kata gantinya apa? Kemudian kata ganti pertama yang jamak. Kalau jamak itu yang satu atau banyak? Banyak. Yaitu kami, kita. Dan orang kedua. Nah, orang kedua sini Anda, saudara-saudara hadirin. Nah, jelas kalau orang kedua di sini kan banyak ya. Karena yang menjadi lawan kita dalam pidato kan orang banyak. Yuk. Nah, ya, jadi nah, ini ada contoh pidato ya, pidato manuskrip. Manuskrip tadi yang bagaimana? Ya, yang tertulis. Coba kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat
sehat dan selalu bersemangat. Saya Maudia Linda kembali hadir untuk menyampaikan informasi menarik dari rangkaian kegiatan Presidensi G20 Indonesia. Teman-teman, tanggal 17 Agustus 2022 kemarin bisa memperingati hari ulang tahun yang ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kita berharap bangsa Indonesia dapat selalu hidup berdampingan dengan memegang nilai-nilai luhur. Di antaranya adalah nilai gotong royong dan nilai kerjasama atau kolaborasi. Semangat kemerdekaan dan kebebasan ini perlu kita rayakan dengan hal dan kegiatan positif yang membangun bangsa. Karena nasionalisme tidak pernah mati. Nasionalisme terus berkembang untuk menjadi tetap relevan. Teman-teman, melalui Presidensi G20, Indonesia bersiap mencatatkan sejarah baru sebagai negara yang mampu mengemban tugas besar, memimpin puluhan negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada pidato kenegaraan yang kemarin, bahwa Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global akibat pandemi. Inflasi berhasil dikendalikan di kisaran 4,9%, di mana angka ini jauh lebih rendah dari inflasi ASEAN yang rata-rata berada di angka 7%, dan inflasi negara-negara maju lain yang rata-rata berada di angka 9%. Bahkan hingga pertengahan 2022, APBN Indonesia surplus 106 triliun rupiah. Sejalan dengan tema Recover Together, Recover Stronger yang diusung selama G20 berlangsung, peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia mengangkat tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Indonesia yakin mampu memimpin dengan semangat bahu-membahu dalam mengatasi pandemi dunia, menunjukkan harapan di tengah keterpurukan, dan mempercepat pemulihan kondisi di semua sektor. G20 merepresentasikan lebih dari 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia. Sehingga langkah-langkah yang diupayakan dalam kegiatan G20 ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia. Misalnya saja, restorasi mangrove dijadikan upaya konkret untuk pengendalian perubahan iklim global. Lalu inisiatif pengadaan Global Art and Culture Recovery Fund untuk memulihkan seni dan budaya, atau peningkatan digital skills dan digital literacy dengan G20 Toolkit yang dibahas pada Third Digital Economy Working Group. Maka dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, kita yakin dapat segera bangkit dari pandemi ini bersama-sama, leaving no country behind. Teman-teman, semangat kemerdekaan bisa kita salurkan, dan salah satunya dengan berpartisipasi dan mendukung Presidensi G20 Indonesia. Sebagai generasi muda, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyebarkan informasi positif yang berhubungan dengan kegiatan Presidensi G20 Indonesia, baik melalui direct conversation maupun social media. Yang kedua, mendukung berbagai event yang mempromosikan potensi Indonesia. Yang ketiga, menyimak dan memahami topik-topik pembahasan dalam pertemuan G20. Yang keempat, membantu pemerintah mengimplementasikan poin-poin dari isu yang dibahas di pertemuan G20, misalnya dalam sektor lingkungan hidup, transformasi digital, pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan sebagainya. Dukungan kita terhadap Presidensi G20 Indonesia juga berarti dukungan untuk menuntaskan tantangan yang ada dan menciptakan kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, teknologi, sosial budaya yang lebih baik bagi generasi penerus bangsa Indonesia dan dunia. Bulan Agustus ini akan ada beberapa rangkaian kegiatan G20 seperti Third Health Working Group Meeting, Ministerial Conference and Women's Empowerment, Fourth Digital Economy Working Group Meeting, Fourth Education Working Group Meeting, Environment and Climate Working Group Meeting, dan masih banyak lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om Shanti 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 Om. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Anak tadi kira-kira kesini pidato tentang apa? Apa? Apakah tentang pandemi? Tentang apa tadi? Nah, dua ya. Sama tadi kira-kira berisi apa saja? Yang kamu dengar apa saja? Yang kamu dengar tadi apa saja? Apa? Oh iya, ini sudah bisa menangkal inflasi. Ya, salah satu informasi. Yang lain coba. Ada lagi. Kali sih ya. Ya, tadi kan informasinya jelas ya berkaitan dengan G20 ya. Jadi sikap kita yang bagaimana untuk menyambut tentang event ini. Nah, tadi ketika kalian perhatikan kan dari strukturnya ya, apakah sudah ada pembukaan? Sudah ya. Sudah menyampaikan salam? Sudah ya. Sudah menyampaikan penghormatan? Sudah menyampaikan apa itu pembuka dalam menyampaikan topik? Sudah ya. Jadi isinya panjang banget ya. Berarti kan sudah apakah ada bagian penutup? Penutupnya selain salam apa dulu? Juga menyampaikan kesimpulan, juga menyampaikan ajakannya tadi harusnya kalian dengarkan biar tahu. Masih lupa ya? Banyak ditulis ya. Kita lanjut, kita akan fokus ke strukturnya ya. Nah, ini ada beberapa. Nah, di sini kita akan coba. Tadi kan latihan struktur ya. Ada. Silakan siapa yang mau mencoba maju? Ya, tapi ya. Oh iya, mantap. Coba jika dulu ya mas, jika saya. Enggak, satu aja, nanti gantian. Nah ini kan tentang, nah, dilihat kalimat pertama. Nah, kira-kira apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tarik. Jumpa. Salam pembuka ya. Kita lihat nanti. Terus yang kedua, siapa yang mau mencoba? Ya, Gela. Itu kalimat kedua, yang terhormat. Nanti kita cari kuis yang lain. Ini kan cuma sedikit. Nah ini paling gampang ini. Tinggal satu. Kenapa? Ada tadi di zaman saya. Oh ini barisan. Apakah ada? Sudah benar ya. Jadi ini kalimat pertama merupakan satu pembuka, kalimat kedua merupakan penghormatan, dan yang kalimat ketiga merupakan pendahuluan topik. Tentang struktur ya. Tentang struktur dulu ya. Berarti kan berkaitan dengan strukturnya. Apa itu?
kita bisa hilang. Mulai lah. Mulai. Ya. Nah. Yuk, siapa yang mau masuk? Yuk, masuk. Itu salah satu hasil Pak. Ayo masuk. Itu salah satu video orang satu. Ya. Siap masuk langsung masuk. Salah Pak. Yang kedua. Siap masuk. Oh iya kunci Iya, betul. Nah, ini Itu bisa dipisah dari apa? coba kamu. Bentar. Figur, coba figur. Guys. Nah, tinggal satu. Baru pikirnya. Jangan bisa. Kalau ada yang salah kamu geser aja. Tinggal satu. Kalau ini yang lain ini sama. Kita cari yang lain. Coba. Ini nanti siap-siap. Ya, ini nih lebih sedikit. Siap ya, semua ya. Ini kalau ada yang maju tak bunyi. Ini tunjuknya berdasarkan nomor absen. Dan harus siap ya. Coba sekarang ada berapa? Absen 9. Biasa bilang Pak. Absen 7. 29. Selanjutnya apa? Ya, jam 7. Ini sebab lagi yang mana? Ya, dibaca. Kemudian siap ya. Tulisnya menjadi satu syarat. Ditulis. Menulis ya. Apa deh?
kita dapat membuat orang mengikutinya. Nah, sudah nanti kita lihat jawabannya karena dapat mempengaruhi banyak orang. Maka benar? Nah, benar ya. Karena kalau persuasif tentu dibuat dengan pendapat simpati itu agar dapat mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti apa yang disampaikan di dalam pidato ya. Bagus ya jawabannya. Jawabannya ya. Beri tepuk tangan. Ya. Nah, sekarang 29. absen 23. Belah dua angkatan. Simpati yang tepat untuk digunakan dalam pidato bersama Belas satu kalimat aja nggak apa-apa, satu kalimat aja. Contoh kapan simpati berarti kan simpati kita peduli kepada orang yang terkena musibah, terkena musibah. Nah, kita cek tulisannya kalau di sini kan biasanya Bapak tuliskan bagus, kalau di sini tidak. Kita lihat jawabannya dari semua. Buatlah satu ungkapan ya, satu ungkapan simpati yang memang untuk digunakan dalam pidato bagaimana melihat terhadap korban bencana. Berarti kan kita buat kalimat agar bisa menarik simpati orang ya. Ketika ada bencana, contohnya mari pedulikan korban bencana alam dan selalu menjaga lingkungan. Sudah termasuk kalimat simpati ya, dan sudah sesuai topiknya ya. Dan bagus ya jawabannya dari Salwa. Kita beri tepuk tangan. Kita coba satu kali lagi ya. Satu. Oh iya. 29. Coba
Coba absen 30. Udah Pak itu Pak. Ya, hasil ya. Sampai suka. Nah, ini nggak bisa. Rupamu Ludes. Kita menjaga kebersihan sekolah agar suasana belajar semakin nyaman. Jelaskan mengapa kalimat tersebut termasuk kalimat persuasif. Nah, ini jelaskan. Semakin nyaman. Jelaskan kalimat tersebut termasuk kalimat persuasif dan apa tujuannya. Ya. Jadi di sini termasuk kalimat persuasif ya, dan jawabannya adalah karena berupa ajakan untuk menjaga lingkungan sekolah. Maka sudah benar? Tepuk tangan. Nanti bisa kan kerjakan dengan teman ini ya satu meja bisa diskusi ini harus dijadikan satu meja satu ya. Kalian tuliskan nama kelompok itu nama yang ada di meja kalian, kemudian nama ya, berarti asalin aja 3-3 ya, 3-3 aja. Silakan nanti kalian analisis strukturnya, kan tadi kalian sudah mempelajari tentang pembukaan, isi dan penutup dalam pidato ya. Dari teks pidato ini kalian analisis pembukaan ada di paragraf berapa, isi paragraf berapa, dan penutup ada di paragraf berapa. Ya, cukup kalian tuliskan angka paragrafnya. Tidak usah ditulis. Itu ya, saya beri waktu maksimal 5 menit cukup ini. 5 menit. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.
Ditulis. Mana? Ada 4 boleh 3. Dia di situ ada berapa paragraf? Kalian lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf ya. Misalkan topiknya ada di paragraf berapa sampai berapa ya? Mana? Nggak boleh ditinggal. Taufan. Ya, yang sudah yang lain belum bicara. Sudah semua? Ada yang belum? Kita coba cek hasil pekerjaan kalian ya. Coba dari kelompoknya Salwa. Salwa ada Felicia. Oh, Felicia ya. Coba kamu baca di sini. Coba dilihat anak-anak sambil kalian cek ya. Dan nanti kalian silahkan tanggapi kalau ada sesuatu yang berbeda dari kalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus analisisnya. Paragraf 1, kedua, dan ketiga ya. Ya. Terus paragraf 4, terus paragraf kelima dan keenam. Kita lihat tadi kan di ya, kita cek ya. Kita cek dalam struktur. Ya, kita cek. Ya. Tadi jawabannya dari kelompoknya Salwa. Pembukaan ada di paragraf 1, kedua, dan ketiga. Apakah ada salah pembukaan? Salamnya apa? Wabarakatuh. Dia ada penghormatan pada audiens. Apa? Ya, dan ada pendahuluan. Apa? Puji syukur. Ya, jadi puji syukur itu termasuk ke dalam pendahuluan pidato juga ya. Jadi sudah memuat bagian salam pembuka, penghormatan, dan pendahuluan. Benar ya, untuk pembukaan ada di paragraf 1, kedua, dan ketiga. Terus isi pidato ada di paragraf 4. Berisi penjelasan utama dan argumen pendukung. Nah, kira-kira penjelasan tentang apa, Salwa? Ya. Ya, tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah ya. Ada argumen pendukung? Apa? Ya, jadi ada argumennya itu dengan lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dalam belajar dan terhindar dari berbagai penyakit. Terus bagian penutup ada di paragraf 5 dan 6. Berisi kesimpulan. Ada kan kesimpulannya apa? Sehingga kita bisa menerapkan apa? Bukan juga itu juga termasuk ajakan dan kesimpulan. Yang ditutup dengan salam penutup. Ya, itu ya anak-anak sudah benar ya. Ada yang ingin menanggapi? Kelompok yang ingin menanggapi? Ada jawaban yang berbeda? Jawaban semua sama ya? Berarti semua sudah bisa memahami tentang struktur teks pidato. Ya, silakan bisa tutup dulu. Ya, itu yang ada.
nanti saya kirimkan link quizzes ke nomornya Salwa ya. Minta tolong nanti Salwa membagikan di grup kelas. Ya, selanjutnya kita simpulkan untuk pelajaran hari ini ya. Pelajaran hari ini siapa yang mau dicoba? Nah, apa saja yang kalian pelajari? Pidato itu apa? Ya, bentuk komunikasi. Coba Salwa sampaikan hal-hal yang kamu pelajari di pelajaran hari ini. Apa saja yang dimulai dari jenis, struktur, unsur ya. Jadi kita rangkum ya untuk pembelajaran hari ini. Berarti pidato itu adalah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan oleh seseorang di depan khalayak untuk menyampaikan informasi, pendapat atau ajakan. Dan jenis pidato tadi dibedakan berdasarkan tujuan dan cara penyampai yang mau diperhatikan. Dan berdasarkan tujuan pidato terdapat pidato informasi, terdapat pidato persuasif, hiburan, dan inspirasi. Sedangkan berdasarkan cara penyampaian ada pidato impromptu, manuskrip, memori card, dan extemporer. Struktur teks pidato terdiri dari pembuka, isi, penutup. Sedangkan bahasa teks pidato ada kalimat persuasif, kata samaan, dan kata ganti. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang menulis teks pidato ya. Nanti di kelas. Ya masih ada sedikit waktu ya. Ya, ini kita coba ya tanya. Kita silakan dulu dan ya coba ya. Ya kita coba untuk mengetes kemampuan kalian. Nanti cepet-cepetan ya. Seperti biasa. Pilih nomor berapa? Nomor 1. Katakan. Ya. Salah menjawab pidato. Pidato. Benar ya. Salah dapat 1. Terus nomor berapa? 2. Nah, tadi sudah disampaikan apa tadi? Manuskrip. Dari tadi berapa? 3. Pidato yang oleh seorang pemuka agama namanya sahabat Salwa ya. 3. Gambar Salwa. 3 ya. Sama bulan siapa tadi? Jika ya. Siapa? 18.
Nah, kata lain lihat kemarin apa? Pandai. Salah ini tadi. Aku ya. Ya. Dapat dua salah. 5 Pak, 5 Pak. Robert 5 Pak. 5. Manuskrip. Manuskrip salah ya? Benar ya, katanya ya. Benar ya? Siapa tadi ya? Jika. Ini saya nih Jika sama Salwa ini. Dan berapa? 4 ya. 4. Nah, depannya U. Operator. Operator. Siapa ya? Sebelas Pak, 11. Nah, itu ada kata kuncinya, huruf tengahnya A. Irama. Ya itu iki. Nah, yo coba. Nyambung lagi. Enggak Pak. Ora ngerti aku. Ini di rumah kok di sini. Aku. 19 Pak. 19. Apa tadi? Apa tadi? Yang Lewati ya. Ya satu lagi. Berapa? kok triliun tuh Pak? Ada yang tahu? Lewati. Nah, mendengar. Dengan kamu. Ya. Ya. NC ini ya. Udah ya. Satu lagi aja. Metode pidato secara spontan. Nah, tadi apa? Oh, hurufnya I depannya. Yo. Apa Pak? I. Belakangnya U. Yo, ini yang kalian cari ya. I. Siapa tadi? Ya, Alia. Aku Pak. Saya Pak. Udah Pak, MBC kok Pak. Ya. Jadi anak-anak, ini untuk pembelajaran kita cukupkan sampai ini. Setelah ini nanti kalian bisa bagi kelas ya. Untuk ini nanti ya silakan untuk PPJ-nya difotokan. Belum
ke sawah ya, salam ya, nanti tak kirim ya. Ya, sekian untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tahu dia rekam kamera. Ya.